Selamat datang di podcast Open Heart with Portak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Hari ini kita akan memperbincangkan seputar tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, berbicara mengenai berdoa itu sebenarnya ada yang sisi sederhananya, tapi juga ada sisi yang rumitnya. Nah, kita perlu mengenali kembali hal-hal yang berkaitan dengan berdoa. Apa yang dimaksud dengan berdoa? Apa makna dari berdoa? Apa tujuan yang diharapkan dari kita berdoa, tetapi juga apa tantangan ketika kita akan berdoa, sehingga kita juga pada akhirnya dapat memahami bagaimanakah berdoa yang baik sekaligus benar itu. Ya, berdoa mula-mula berarti kita berbicara kepada Tuhan. Kita mengadukan semua hal yang kita ingin ditolong oleh Tuhan, supaya Tuhan membantu kita menghadapinya. Kita mengungkapkan semua perasaan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita akan rencanakan, apa yang kita mau. Juga tadi masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Ya, maklum, kita ini kan adalah manusia biasa tinggal di bumi ini yang musim silih berganti, situasinya berubah, kadang begini, kadang begitu, tidak ada yang tetap. Nah, disinilah kita perlu pendengar yang sejati, itulah Tuhan. Tuhan bersedia untuk mendengarkan semua yang kita ungkapkan di dalam doa-doa kita kepadanya. Dan Tuhan kan memang berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak semua orang bersedia mendengar apa yang kita katakan. Tetapi Tuhan selalu bersedia untuk mendengar apa yang kita katakan kepadanya. Jadi berdoa adalah sekali lagi berbicara kepada Tuhan, mengadukan yang kita sedang alami kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Ya, kalau kita berdoa itu memiliki makna-makna yang indah. Berdoa itu menunjukkan keyakinan kita kepada Tuhan. Orang yang yakin akan keberadaan Tuhan berarti dia akan berbicara kepada Tuhan tadi. Orang yang yakin akan keberadaan Tuhan berarti dia juga akan percaya Tuhan mampu menolong dirinya. Punya keyakinan, punya trust kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Dan berdoa itu bermakna juga menunjukkan keterbukaan. Ya, menunjukkan keterbukaan. Kalau kita diam saja, berarti kita tidak terbuka. Sebaliknya kalau kita berbicara, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, namun tentu sekali lagi tadi tetap melihat kita, itu menunjukkan kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, sebenarnya kan sebelum kita meminta kepada Tuhan pun Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Namun Tuhan sangat menghargai yang namanya keterbukaan. Tuhan senang kalau kita berbicara apa adanya kepada Dia. Itulah yang tergambar di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Berdoa menunjukkan keyakinan kita. Berdoa menunjukkan keterbukaan kita. Berdoa juga menunjukkan kesabaran kita. Sebab kan tidak ada kepastian kapan akan persis doa kita dijawab. Misalnya, apakah 1 hari lagi pasti, apakah
bahkan 1 jam lagi pasti. Nah, disinilah kita dengan mengungkapkan kepada Tuhan, tapi sekaligus percaya, terbuka juga tadi, kita juga dilatih untuk bersabar. Percayalah Tuhan akan mendengar doa kita, tetapi tidak diberitahukan jam yang tepat, hari yang sebenarnya. Namun kalau kita sabar, kita akan mendapatkan apa yang kita yakini itu. Sabar akan tergambar betul melalui doa-doa kita. Ya, berdoa berarti kita sungguh-sungguh juga mengakui akan betapa hebatnya, betapa kuasanya Tuhan untuk menolong kita. Dia sanggup melakukan yang kita tidak pernah dapat lakukan, Tuhan dapat lakukan bagi kita. Nah, itu sebabnya kalau kita berdoa pastilah ada tujuannya. Ya, supaya kita minimal ada kedamaian kan. Kan kalau kita sudah mengungkapkan semua isi hati kita sudah mengatakan apa yang kita selama ini uring-uringan karenanya, kita pusing karenanya, bingung karenanya, bahkan takut karenanya. Setelah kita mengungkapkan kepada Tuhan, pastilah ada kedamaian. Ya, seperti ada releasing gitu ya, pelepasan. Makanya to talk to God with prayer is a releasing. Satu pelepasan kalau kita dapat mau berkata-kata kepada Tuhan. Ada kedamaian, ada ketenangan. Ya, itulah upah bagi orang yang suka berdoa. Dan bahkan lebih lanjut, dia akan mengalami namanya terobosan-terobosan. Kita tahu ya, di dalam hidup kita namanya sedang bermasalah. Berarti ada jalan yang buntu kah? Ada yang tersendat? Ada yang tidak sanggup kita lakukan? Kepada siapa kita mengadu? Siapa yang dapat menolong kita? Tembok itu terlalu tinggi kah untuk kita panjat? Jalan itu sudah tidak lagi dapat dilewati. Ini mentok, itu mentok, di sana tertutup, di situ tidak ada yang buka. Penyakit katanya tidak ada obatnya kah? Kita sudah kekurangan dalam keuangan. Kepada siapa kita mengadu? Tuhan mau mendengar. Dan Tuhan mampu mengadakan terobosan, keajaiban, miracle melalui doa. Ada perkara-perkara besar dapat kita alami. Penyakit dapat sembuh dengan atau tanpa obat. Jika kita yakin, kita doakan kepada Tuhan. Tuhan bisa buka jalan bagi kita untuk kelancaran usaha kita, untuk kelancaran tadi itu pengobatan, untuk kelancaran bisa juga pergaulan, perjodohan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara apapun yang tidak dapat kita lakukan. Makanya betapa indahnya kalau memang kita masih mau berbicara kepada Tuhan itu. Kita berdoa, nyatakan apa yang kita inginkan untuk ditolong oleh Tuhan. Sebagai orang tua atas anak-anaknya, sebagai suami atau istri atas pasangannya, atau seorang saudara terhadap saudaranya dalam lingkungan pelayanan, ya kita juga ada pelayanan-pelayanan. Nah, kalau kita tidak sanggup melakukannya, Tuhan dapat menolong kita, memampukan kita. Asalkan kita boleh berseru, berserah kepadanya, kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ya. Sampai di sini, apakah Anda ada masalah, ada persoalan? Ayo bersama-sama tetaplah berdoa. Karena memang walaupun kita tahu barangkali selama ini tujuan dari, makna dari, pengertian dari berdoa itu sungguh sangat baik. Tetapi ada saja bukan halangan bagi kita untuk melakukannya.
Kita rasanya, aduh aku ingin berdoa, tapi kok nggak berdoa juga. Seperti ini, kita mendengar perbincangan, barangkali kita akan berkata, ya aku mau berdoa. Nah, menindaklanjutinya, kita harus buat action. Sebab memang banyak juga ya tantangan di dalam kita untuk berdoa. Ya mula-mula kesibukan, ya. Wah, kesibukan saya banyak. Saya ini orang yang banyak kerjaan. Saya pagi-pagi sudah harus bangun. Malam-malam orang tidur, saya masih buka mata. Saya harus ke sana kemari. Tangan saya tidak pernah berhenti sepanjang hari. Ya, memang kita semua ada kesibukan masing-masing. Bahkan yang membuat kita sangat rutin. Hampir-hampir kita penat ya atas kesibukan dan rutinitas kita. Itulah sebabnya. Kalau kita ingin berdoa, bagilah waktu. Bagilah waktu untuk kita berdoa. Ambillah saat teduh. Ambillah waktu untuk kita berbicara kepada Tuhan. Ya, dalam hal ini tidak mesti kita berhenti bekerja baru kita berdoa. Tidak mesti kita tidak masuk kantor atau tidak ke pasar atau tidak memasak atau tidak sekolah, tidak kuliah, tidak kursus dengan alasan untuk berdoa. Karena berdoa di mana saja kan kita dapat lakukan. Di mana tempat yang tidak dapat dilakukan untuk berdoa? Tidak ada. Karena Tuhan Maha Hadir, Maha Mendengar. Jadi sebenarnya alasan yang mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berdoa itu tidak benar. Ambillah waktu dari sekian banyak yang ada, padatkanlah untuk sesuatu yang lain, disisihkanlah untuk juga berdoa. Atau kan walaupun kita ini banyak kesibukan bukan berarti sepanjang menit, sepanjang detik kita melakukannya. Pastilah ada waktu untuk jeda. Ya misalnya kalau orang itu kerja kantoran, coba katakanlah setahu saya secara umum itu kan katakan masuk jam 7 pagi, jam 12 istirahat. Nanti 1 jaman dia relax, ya lunch atau makan siang dan istirahat lainnya. Mengapa tidak mengambil 1-2 menit di situ untuk kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, atau kita sedang berada di dalam perjalanan, apakah kita ini sedang di bus atau di kereta api atau dalam penerbangan, itu kan ada waktu di mana kita bisa berdoa. Ya tentu saja sangat baik kalau kita ada memang jam-jam khusus untuk berdoa, di mana kita menikmati betul persekutuan dengan Tuhan, kita berbicara lebih intens, lebih banyak kata-kata kita dapat ungkapkan, karena ya memang berdoa itu juga membutuhkan namanya kekondusifan, kondusivitas begitu. Supaya kita kalau berdoa jangan kerasa kerusuk lah. Ambillah betul-betul satu kesempatan yang menunjukkan bahwa kita serius. Kita memang secara bersengaja mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau mengatakan sesuatu. Kita sudah tahu apa yang akan kita katakan kepadanya. Kita sudah ada proposal, istilah lainnya. Kita mau ungkapkan kepada Tuhan. Kita mau semua relung hati kita tadi, pikiran kita, yang kita bayang-bayangkan, yang kita impikan, kita dapat ungkapkan kepada Tuhan. Di dalam kesendirian kita, itu kita akan mendengar juga nanti jawaban dari Tuhan. Masa apa benar Tuhan itu dapat berbicara kepada kita, dapat menjawab perkataan kita? Dapat, karena sesungguhnya kita ini adalah kan ciptaannya. Kita dapat berbicara kan karena Tuhan yang membuat kita berbicara. Kita dapat mendengar karena Tuhan yang membuat kita dapat mendengar. Siapa coba yang membuat kita ini bisa
bersuara? Siapa yang membuat kita dapat bergerak? Siapa? Ya, semua-muanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan dapat berbicara kepada kita, dapat mendengar kita. Tentu berbeda ya cara kita berbicara kepada Tuhan dengan cara Tuhan berbicara kepada kita. Ada banyak cara yang lebih luas lagi, lebih variatif yang dapat Tuhan gunakan untuk menyampaikan, memberikan jawaban kepada kita atas doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Pokoknya kalau kita berdoa itu ya ambillah benar-benar satu kesempatan yang serius. Yang tadi itu ada kejelasan. Kejelasan apa yang kita mau, kejelasan apa yang ingin kita harapkan dari Tuhan. Disertai tentu dengan iman ya. Dengan iman kita betul-betul percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Betul-betul percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Nah, kalau kita mundur sedikit lagi itu tadi soal tantangan bagi kita untuk tetap berdoa selain kesibukan yang banyak. Memang ada juga kelelahan fisik. Kelelahan fisik. Ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya, seringkali kita ini mau berdoa banyak. Mau berdoa sering-sering, tapi kalau fisik kita lemah, memang juga sulit ya untuk tetap berdoa. Maka ya di satu sisi, jagalah kebugaran fisik kita. Di sisi lain, ya jangan takut juga. Tuhan juga maklum kalau kita walaupun dalam kelelahan, Tuhan juga mendengar suara kita yang terbatas, Dia hargai. Suara kita yang parau, Tuhan hargai. Jadi jangan itu menjadi tantangan yang dibenarkan begitu. Sehingga kita atas nama, aduh aku lagi lelah, aku lagi sakit. Justru kan lelah dan sakit itu sebenarnya kita harus memompa semangat kita untuk lebih lagi bersuara kepada Tuhan. Tuhan yang menolong. Ya, help us, oh Lord. Tolong kami, ya Tuhan. Karena Tuhan itu senang sekali mendengar seruan umatnya. Sebaliknya kalau kita berdiam diri saja, kita enggak bicara kepada Tuhan. Ya, padahal kan tadi Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tapi mengapa kita diam saja? Ya, maka lawanlah atau sisihkanlah semua penghalang-penghalang itu. Nah, ada satu lagi sadar tidak sadar yang dapat menjadi semacam penghalang bagi orang itu jadi tidak berdoa jadinya kepada Tuhan. Apa itu? Ya, kesombongan. Kesombongan. Orang merasa, buat apa aku bicara sama Tuhan? Aku masih bisa usahakan sendiri. Padahal nyatanya dia sedang bermasalah. Kalau memang dia mampu menyelesaikan sendiri, mengadakan sendiri apa yang dia perlukan atau yang dia inginkan kerjakan tanpa masalah, tidak seharusnya dia bermasalah. Adanya masalah menunjukkan sebenarnya dia kan tidak sanggup untuk melakukan semuanya serba baik, serba benar. Jadi orang sombong pokoknya ya, agak kasar ini. Orang sombong tidak akan suka berdoa. Sebaliknya orang yang rendah hati, dia akan suka berdoa. Jadi kalau kita tidak suka berdoa lagi, jangan-jangan kita sudah sombong ini ya. Padahal apanya kita ini yang lebih tidak ada. Semua serba kurang. Tenaga kita kurang, keahlian kita kurang, pengetahuan kita kurang. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Dia, seolah-olah ya secara fisik manusiawi Tuhan akan menyentuh kita dengan tangannya, lalu tersalurlah kuasa surga itu kepada kita,
menyentuh kita begitu rupa, lalu kita ada kekuatan ekstra, kita akan ada namanya penambahan energi, energi terbarukan yang surgawi. Ya, betapa indahnya memang kalau kita ini suka terus-menerus berdoa, tetap berdoa. Ada lagi, kalau boleh ditambahkan, yang dapat namanya menjadi penghalang seseorang itu jadi tidak berdoa kepada Tuhan. Apa itu? Ada namanya perasaan bersalah yang berlebihan. Aku ini kan orang berdosa, aku ini kan sudah banyak melakukan kesalahan, aku ini kan tidak orang suci, masakan aku dapat berdoa, masakan Tuhan mendengar doa aku. Ya, Tuhan mendengar doa siapapun. Tuhan tidak pernah menolak doa siapapun. Orang berdosa atau orang bersalah, orang tidak berdosa atau tidak bersalah, itu bukan lagi menjadi prasyarat untuk berdoa. Berdoa tidak lebih kepada kemampuan, tetapi kemauan. Not availability, not capability, tetapi availability. Mau enggak? Mau enggak? Semua orang ada kesalahan. Justru dengan kita berdoa kepada Tuhan itu, ya sekaliguslah kita mengakui kebersalahan kita, kan begitu. Kita berkata, Tuhan, saya bersalah, ini dan itu, ampuni saya, tapi saya perlu pertolongan-Mu. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong saya, siapa lagi? Jadi dengan kita memahami penghalang-penghalang tadi itu, yakni pekerjaan, kesibukan, kegiatan yang begitu banyak, begitu rutinitas hidup kita sehari-hari, atau kita ini sedang ada gangguan fisik, atau kita ini, ya jangan sampai terjadi memangnya, sadar tidak sadar ternyata kita sombong, atau kita merasa tidak didengar Tuhan karena kita ini orang yang banyak salah, banyak dosa, istilah lainnya. Itu harus kita singkirkan demi kita boleh berbicara kepada Tuhan. Doa itu adalah sarana untuk menyatu dengan Tuhan secara spiritual, secara virtual. Kita tidak melihat perjumpaan itu dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani kita percaya Tuhan berada di dekat dengan kita, atau kita didekatkan olehnya kepada Dia. Betapa baiknya kita tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Dan kalau kita berdoa, berdoalah dengan jelas tadi ya, apa yang kita mau, soal apa, untuk siapa. Kalau itu untuk sesama, sebut namanya. Kalau itu untuk tema atau topik tertentu, bisnis kah, pendidikan kah, pergaulan, perjodohan, ungkapkan semua. Dan sabarlah menanti akan jawaban Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban secepat-cepatnya. Walaupun sekali lagi sejak awal tadi dikatakan juga bukan, tidak ada yang disebutkan jam sekian, tanggal sekian, jam demikian. Ya bisa juga sih, terserah kepada Tuhan. Tapi maksud saya di sini adalah kita kalau berdoa janganlah paksa untuk Tuhan itu menjawab mesti hari ini kah, mesti besok kah. Jangan demikian. Karena walaupun kita beriman kepada Tuhan, kita memberikan satu petisi kepada Dia, permohonan kepada Dia, namun tetaplah kita harus sadar bahwa Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Sehingga kita akan tetap menanti dengan tenang, kita akan bersabar sampai akhirnya Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Mulai hari ini, mari kita boleh membuat jadwal tertentu ya. Kan kita kalau bekerja, berbisnis, belajar kan ada schedule-nya itu, ada jadwalnya. Katakanlah dari hari Senin sampai hari Minggu. Jam berapa pada hari Senin? Jam berapa pada hari-hari selanjutnya?
ya berapa menit, berapa lama durasinya. Andalah masing-masing yang memiliki kebiasaannya sendiri. Lain orang kan lain pekerjaan, lain situasinya. Tetapi yang penting adalah ada semangat. Canangkanlah semangat itu pada diri masing-masing. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Keep praying, pray along. Terus menerus berdoa senantiasa sampai akhirnya kita boleh mendapat jawaban dari Tuhan. Demikian akan uraian sederhana seputar tetaplah berdoa hari ini. Apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silahkan dapat menyalurkannya melalui rekening lembaga pelayanan kami yang tertera di deskripsi channel ini. Dan juga kalau ada yang mau bekerja sama dengan kami, silakan boleh hubungi kami ke alamat email dan nomor kontak yang juga ada di deskripsi channel pelayanan ini. Iya, sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.